data yang berbicara. Nggak selaras tapi enjoy. Pokoknya nggak ada angka, nggak ada gambar tuh hoax. Nah, kalau udah ada Ayah di sini, pasti nggak jauh-jauh dari bedah buku, teman-teman. Kita bakal share insight dari apa yang sudah kita baca. Menariknya, kali ini kita bakal bawain buku apa, Mas Asep? Katanya Yuduyu. Dan untuk pembahasan kita ini ada di bab 2, bagian ke 2,4. Oke, 2.4, teman-teman. Judulnya apa, Mas? Judulnya Why Ikigai Matters, but the numbers don't. Ya kan, apa yang bisa. Wow, jadi sekarang itu harus apa ya? Pokoknya nggak ada angka, nggak ada gambar tuh hoax. Jadi kayak benar-benar ya udahlah, sekarang tinggal data aja yang ngomong gitu. Jadi sekarang kalau ada orang yang ngomong nggak by data atau kayak katanya, itu bahkan jarang dipercaya, teman-teman. Karena kita butuh sesuatu hal yang memang fakta gitu loh. Nah, spesialnya kali ini biasanya Ayah ditemani sama teman-teman cewek yang cantik. Nah, spesial ku hadirkan dari teman-teman dari logistik. Hai. Boleh kenalan dulu, dimulai dari Mas Asep. Perkenalkan, saya Asep dari logistik. Saya Baksa, saya dari logistik. Saya Flavian Wisnu, saya dari logistik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang udah jauh-jauh datang buat pastinya kita sharing saat ini. Ada Asep, Wisnu, dan juga Bagis. Nah, menariknya ngomongin soal ikigai, ngomongin soal yuduyu, itu berangkat dari apa? Diri kita sendiri. Sepakat ya, teman-teman ya? Benar, Pak. Nah, aku mau kasih pertanyaan pemantik untuk kita nanti lebih bahas ini. Nah, teman-teman sekarang kan di logistik ya. Iya. Coba boleh sharing background aslinya. Teman-teman tuh dari apa sih? Contoh misal, aku sales, aku dari anak manajemen gitu. Dan mungkin dulunya aku dari IPA, walaupun bukan IPS, tapi karena kuliahku manajemen, jadi berangkat dari situ masuklah ke sales marketing gitu. Kalau dari Mas Asep? Kalau saya di logistik, lebih tepatnya di bagian customer care, ya. Dan kebetulan pekerjaan saya lebih condong ke komputernya, ya. Yang di bagian menghandle customer e-commerce. Dan untuk apa tuh Backgroundnya? saya dulu kuliah di teknik informatika, dan kebetulan sinkron sama pekerjaan saya sekarang. Oke, tepuk tangan untuk Mas Asep. Walaupun sekarang di Tokopedia Care atau e-commerce Care dulunya bermula dari teknisi ya, Mas ya? Iya, benar banget. Nah, itu ilmu informatikanya masuklah di teknisi gitu. Dan sekarang dikembangin kan, mau kesini kan kita makin arahnya digital ya. Iya. Jadi harus lebih harus terbiasa dengan yang namanya teknologi. Lanjut, berarti sebelum kita lanjut, berarti bisa dibilang selaras ya, Mas Asep ya? Selaras. Kalau Mas Bagis? Kalau saya di logistik, posisinya sebagai picker ya. Kalau picker itu kan, Apa sih pikir Mas ya? Iya, wah banget nih teman-teman. kalau picker itu kan pengambilan barang sesuai surat jalan, bisa dibilang surat jalan atau invoice, nota yang Surat jalan, itemnya sesuai. sesuai. Terus kuantitinya, terus merek nama barang. Gak boleh keliru, harus sama persis. Nah, Mas Bagis mempelajari itu kan memang udah di training, udah di sini udah lumayan lama ya. Lumayan. Jadi udah di luar otak gitu ya. Betul. Tapi dulunya nih, Mas Bagis berangkat dari jurusan apa? Cuman STM sebagai teknik otomotif mesin. Tepuk tangan dulu dong untuk teknik otomotif. Bisa dibilang kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu banyak. Kendaraan ringan. Nggak selaras tapi enjoy. Oke. Enjoy, banyak dapat ilmu juga. Logistik ya kan. Tapi yang pasti sampai di titik enjoy harus ada penyesuaian ya, Mas. Iya. Kita lanjut dari Mas Wisnu. Silakan. Saya dari logistik, saya posisi di bagian packing. Oke, di packing. Picker sama packing beda ya? Beda. Oke. Kalau packing ngapain aja nih? Mengemas produk. Apa aja skill yang perlu ada nih di pack ya? Harus hasil packing yang seperti apa sih yang diinginkan?
Yang utama itu aman dari itu sih. Ekspedisi kan barang-barang pasti dilempar. Kita cuma cari keamanannya aja sih. Kayak produk kita yang mau ke konsumen aman. Apa ia hanya aman saja? Apa sih yang diingini customer untuk menerima barang dia? Aman, iya diterima, dalamnya bagus. Tapi selain aman, Tapi juga rapi. Nah, poinnya adalah teman-teman, nge-packing nggak cuma asal packing, Ya. ya nggak? Harus rapi, aman, safety kita sebutnya ya. Jadi packagingnya tuh rapi, bagus, dilihat juga nyaman, plus safety tadi keamanannya. Nah, berangkat dari basicnya itu dulu jurusannya apa? dulu SMK-nya saya ambil TKJ. TKJ, jaringan. Ya, ya. Terus saya kuliah di S1 Manajemen. Oke, S1 manajemen ya. Kalau saya tanya, bisa dibilang selaras atau enggak sama jurusan? Enggak sih. Enggak. Iya. Tapi gimana cara Mas Wisnu ngejalanin hari-hari? Saya pikir enjoy aja sih dari pas kuliah. Walaupun nggak sama ya. Iya. Oke. Nah, ada insight menarik apa nih Mas Asep dari poin 2.4? Oke, kalau misalkan di sini bukunya menjelaskan tentang bagaimana kecocokan dalam bekerja. Ya, di mana dalam buku ini menjelaskan ada kurang lebih 63% orang ketika bekerja itu tidak sesuai dan membuat pikiran mereka tuh kemana-mana, atau istilahnya burnout gitu. Dan ada beberapa kurang lebih 53% itu mereka biasa aja dalam pekerjaannya gitu sih. Dan ada beberapa riset yang mengatakan bahwa orang yang gak enjoy dalam pekerjaan itu membuat pikiran mereka 6 kali lipat lebih pusing lagi bilang gitu. Dan ada hampir setengahnya kalau misalkan 2 kali lipat itu ada 2 kali lipat yang dimana kalau orang itu enjoy itu pikiran persen mereka cuma 2% aja. Cuma berapa persennya? 2%. Cuman kan kalau misalkan dia gak passion, dia tuh 6 kali lipat pusingnya. Iya. Gitu. Tapi Dan kalau misalkan passionate? dia passionate cuma dua kali lipat. Jadi nggak terlalu dia berpikiran karena dia enjoy begitu. Boleh bukunya saya Silakan. buka. Nah, menarik banget. Satu insight yang tadi dibahas oleh Mas Asep, kita bahas dulu ya teman-teman, yang ngomongin soal burnout. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami burnout? Dalam kata bahasanya pusing yang mendalam. Pernah? Pernah? Pernah semua ya? Coba Mas Bagis, kepusingan yang seperti apa sih yang pernah Mas Bagis alami? Yang crowded itu gitu kayak pikiran. Ya. Dunia kerja. Ini saat ini. Kalau saat ini, Saat ini lah. Di usia sekarang. kalau untuk saat ini kadang memiliki kata tidak fokus, Oke. ya kan? Tapi nggak semua kata tidak fokus itu mencakup dalam arti 100%. Karena kan kadang kita bekerja ada yang salah, Iya. ada yang atau tidak. Karena Betul. kan karena dari ketidakfokusan terhadap pada diri sendiri kan. Tujuan kita mengatasi bagaimana caranya kita fokus dalam bekerja itu, pertama kita berangkat dari pekerjaan itu lebih awal, Oh. terus tekadkan niat dengan sungguh-sungguh, terus pelajari pekerjaan yang kemarin kita belum fokus menjadi fokus. Oke, jadi pembelajaran. Iya, pembelajaran. Tapi apakah itu lahir dari kesadaran diri sendiri? Iya, lahir dari kesadaran sendiri. Apapun yang kemarin kita tidak fokus, kita ubah di esok harinya menjadi lebih baik. Iya kalau kita sadar, kalau enggak, Kalau nggak sadar ya berarti ada masalah dalam pikiran kita. biasanya kalau Mas Bagis nggak sadar, perlu nggak orang lain untuk menegur? Ya perlu. Kan itu kan dari kesalahan kinerja kita. Oke, Dan betul. itu Tetap dinilai. iya betul. Tapi kita tetap nilai, kita harus terima. Betul. Karena fakta. Iya, gitu betul. Karena Selama fakta. orang contoh Bagis gitu, dicek sebenarnya orang tuh bakal tetap menerima ketika oh iya datanya. Iya betul. Makanya benar ya, sepakat ya dengan bilang bahwa data yang berbicara gitu, angka yang berbicara teman-teman. Akan ada cara gimana mengkomunikasikan lebih baik lagi ya. Kalau Mas Asep, Kalau misalkan saya burnout itu ada beberapa waktu di mana saya bisa burnout.
Yang lebih parah itu 1 bulan ketika saya pertama kali pindah posisi kerjaan. Dari teknisi ke imers. Yap, benar sekali. Karena Gimana awalnya saya kan teknisi dan pindahkan ke bagian imers. Itu 1 bulan pertama itu saya burnout karena pertama masih awam dengan pekerjaan tersebut dan diminta untuk handle pekerjaan tersebut. Dan ketika pertama kali meluncur di pekerjaan tersebut, itu terjangan demi terjangan, badai demi badai itu langsung menghantam. Jadi Kita nggak jelas. sekali hantam langsung semuanya. Makanya bisa dibilang itu burnout paling terparah. Dan cara mengatasinya pertama memang waktu yang berbicara juga. Semakin banyak kita belajar, semakin hal tersebut jadi terbiasa gitu. Betul. Nggak perlu khawatir kalau misalkan sekarang kita burnout nih, kita sabarin, kita jalanin dulu aja, nanti juga semuanya akan terbiasa dan terhandle dengan sendirinya. Oke, berarti bisa dibilang waktu itu Mas Asep keluar atas keyakinan dan sikap yang diambil ya, Benar. dengan penerimaan ya sih Mas, kayak nerima keadaan ya sih, Ya, berdamai. Oke, bahasa Berdamai. ininya berdamai. karena memang saya sadar kalau misalkan ya saya masih baru, perlu banyak belajar, jadi ya sabar dulu aja. Oke, Nanti sudah sabar. terbiasa. Betul. Karena kita bakal belajar dari case-case yang ada. Benar Ya, banget. bisa jadi orang sebelum Mas Asep itu nggak dapat case itu, tapi langsung ditampar gitu langsung. Kayak tampar berkali-kali itu dalam satu waktu luar biasa kita. Dan teman nambahin aja kalau misalkan yang sebelumnya dan terkadang orang itu nggak belajar karena masih ada mentor. Betul. Tapi kalau misalkan orang itu udah diterjunin secara langsung sendiri tanpa ada yang membimbing, otak kita akan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat belajar lebih cepat. Iya benar, sepakat sih. Tapi itu untuk orang-orang yang mau belajar. Iya, benar Pak. Benar-benar. Jadi sebenarnya gini teman-teman, peran mentor itu penting untuk ngarahin. Tapi kalau orang yang tadi masa iya maunya dibimbing terus, diarahin terus, kayak ngikutin jalannya terus, coba sekali-sekali dilepas. Maka dari itu kayak mau nggak mau, bisa nggak bisa, gue harus bisa, gitu. Iya. Kayak kamu dikasih sesuatu, kalau gue nggak pikir, ya nggak, itu dipaksa pikir sih, makanya jadi mikir. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk share pengalaman ini. Kalau Mas Wisnu di usia sekarang ya, di tahun 2023, apa sih Mas titik terberat waktu itu dan kenapa? Ya, saya kurang jauhnya sama Mas Asep. Kan dulu saya basic di jaringan kan ya. Terus saya kan masih baru di sini, belum ada 1 bulan. Terus saya di situ karena harus menyesuaikan dengan kerja yang baru kan. Untung saja saya ada mentor juga. Oh ada. Kayak Mas Asep kan udah lama di sini. Iya. Dan dia membantu saya untuk belajar di logistik. Oke, ada juri juga ya. Jadi kan berjalannya waktu kan saya mengikuti. Betul, intinya ada yang bimbing lah ya, Ya. pelan-pelan ngasih tahu. Jadi penting banget untuk kalau ada rekan kita yang baru, kita memang harus cawe-cawe. Iya. Kalau bahasa Jawa tuh cawe-cawe, kan? Iya. Ngajakin gitu ya. Itu adalah kesadaran dari masing-masing kita. Malah. Jadi lebih aware aja sama lingkungan, nggak cuma buat diri sendiri gitu ya. Iya. Betul. Oke, sepakat banget. Tadi dijelasin kalau bahwasannya kalau kita bekerja di luar passion, kayak kita berpikir 6 kali lipat, by riset, ya. Tapi kalau sesuai passion itu 2 kali lipat pusingnya, berarti nggak begitu pusing. Ibaratnya Mas Bagis, kalau kita mikir mau nggak mau terkurang nggak sih? Mas Bagis dikasih soal matematika sekarang, habis ngerjain apa yang Mas Bagis rasain? Kan mikir tuh, habis mikir tuh. Bukan, energinya merasa habis kan? Oh habis buat berpikir. Buat pikir. Iya. Kalau ada energi habis berarti harus dicari. Iya betul. Nah, kayak banyak lapar lagi gitu. Ah. Jadi banyak kita tuh mikir berkali-kali itu juga energi kita habis, guys. Daripada kita mikirnya banyak, tadi kan 6 kali ya. Kalau kita bekerja sesuai passion, 2. Kita ibaratnya udah nyelesain 3 tugas tuh 6 energinya. Kalau yang ini baru ngerjain 1, 6 udah habis gitu. Energi kita udah nggak ada. Tapi nih, gue di sini sekarang ada statement. Lo memilih kerja sesuai passion atau apa ada peluang lo ambil? Kalau dari Mas Ata. Kalau gue kasih tawaran nih, Mas ini ada kerjaan, offeringnya sekian katakanlah di angka 10 juta. Sesuai sama jurusannya Mas Asep.
Berarti ibaratnya Mas Arif udah punya basic, tinggal diolah aja. Yang kedua, aku punya di sini 20 juta. Tapi ini kesempatan baru. Tapi tenang aja Sam, walaupun kamu nggak punya pengalaman, lo gue ajarin. Ya, Oke. Kalau misalkan dari saya punya 20 juta. memilih 20 juta, why? Kan semuanya tergantung dari gimana kita menyikapi pekerjaan tersebut. Dan terkadang sesuai passion itu membosankan. Oke. Nah, kenapa? Karena ada beberapa kasus ini pribadi ya, apa tuh pengalaman pribadi. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, bosan lah pekerjaan seperti ini. Soalnya pekerjaannya kadang-kadang monoton, itu aja, jalanan lurus doang, nggak ada belok-beloknya. Betul. Dan makanya bisa dibilang saya lebih menikmati keluar jalur. Oke. Keluar jalur dalam artian tidak sesuai dengan passion saya, karena satu ilmu kita dapat, kedua pengalaman pasti lebih banyak gitu, dan ketiga ini tawaran Nantang sih. gajinya lebih banyak. Oh, oke. Tapi justru lebih nge-challenge diri gak sih? Ya, bener banget. Otomatis dengan diri kita di-challenge, kita lebih meningkat Lebih- tuh. lebih go up. Ya, kapabilitasnya kita juga meningkat. Saya kayaknya sama-sama Mas Asep juga pilih apa namanya? Yang 20 juta. Iya, karena kan dulu kan saya di Indium juga nih, Hmm. di Indium di jaringan, terus saya pindah di logistik nih. Ini kan tantangan baru buat saya juga kan. Betul. Karena kata dulu kan ada pepatah tuh, itu nggak harus lurus terus, harus ada tantangan juga kan. Sepakat. Menarik. Tapi kalau passion itu benar-benar passionate, walaupun nggak monoton nih Mas Asep. Misal contoh, misal saya nih, saya suka banget jalan-jalan. Ketika dapat opportunity kerja sambil jalan itu gue suka banget. Ya kan gini, beda kasus dimana kalau misalkan kasus saya itu ya Kerjanya sesuai monoton. passion, tapi kerjanya monoton. Kecuali saya juga kan apa tuh suka sama aja seperti Mbak ya, jalan-jalan. Nah kalau jalan-jalan kan tempatnya beda-beda, sesuai fashion, tapi tempatnya beda-beda. Itu Tapi nggak monoton ya kan? mau nonton karena jalan-jalan. Oke. Tempatnya beda-beda. Tapi in case adalah sebenarnya bukan terus monoton atau enggak. Ketika kita jalan sesuai koridor, kayak gue passionate banget nih di komunikasi, kita nggak ketantang. Gitu sih. Jadi kita harus nyoba hal baru buat kita lebih grow lagi. Poinnya teman-teman, kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Tapi opportunity itu bisa kita bentuk dengan apa? Orang bakal ngelihat itu kalau kita nge-branding. Contoh, Mas Asep mungkin basicnya adalah teknisi jaringan, bukan jaringan tadi, pemrograman. Tapi ternyata Mas Asep punya skill untuk buat aplikasi misalnya. Aplikasi memang itu sama ya, selaras ya. Tapi ternyata Mas Asep itu bisa loh buat resep siomay yang enak. Nah, kalau itu Mas Asep nggak tunjukin, orang nggak bakal tahu. Tapi ketika Mas Asep tunjukin, wih, ada opportunity, gue ajakin bisnis lo, terus gue mau tanam saham di tempat lo, dan lain-lain. Itu semua bisa teman-teman, tergantung kitanya. Lagi-lagi, semua kembali ke kita. Sama pesan yang disampaikan oleh buku ini, you do you. Jadi sebelum kamu mengetahui apa yang akan kamu lakukan, yang lebih awal harus kita lakukan adalah you know you. Bagis harus lebih kenal sama dirinya Bagis. Mas Wisnu juga, Mas Asep juga, biar kita tahu apa sih setelah ini yang akan kita lakukan. Begitu ya teman-teman ya. Terakhir, pesan buat teman-teman Semanggi University yang ingin teman-teman sampaikan. Di sini kan semua kaula muda dengan brain out-nya masing-masing. Satu pesan aja buat mereka untuk bisa hidup lebih selaras dengan dunia gitu. Apa? Silakan aku. Saya cuma satu sih, jangan menyerah juga aja. Jangan menyerah. Mantap. Lanjut Mas Bagis. Kalau saya tuh jalani hidup walaupun berat, terus hadapi tantangan dan jangan pernah berhenti dalam satu titik. Wih. Maju, sukses. Menarik, dari bahasan Mas Bagis aku pernah baca gini, coba gagal, coba lagi gagal, tapi coba lagi gitu. Banyak kamu jatuh, kamu bangkit lagi, jangan nyerah. Ya, Sekali kamu nyerah, selesai. sukses. Oke, lanjut Mas. Kalau misalkan dari saya, apapun kondisimu saat ini, coba lihat ke belakang, ada yang lebih susah darimu. Jadi nikmatin aja dulu, sabarin, biarkan waktu yang berjalan. Kalau misalkan ada usaha dari ada niat, pasti itu akan ada hasil. Gitu.
Tepuk tangan dulu teman-teman buat kita semua. Keren banget. Semoga insight yang kita udah share bisa nyampe poinnya dan bisa teman-teman implementasikan di dunia nyatanya. Gitu ya teman-teman Ya, ya. betul. Mungkin itu aja untuk bedah buku dari sesinya kami. Jadi di bab 2.4. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Sekian dari kami. Bye-bye.